Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran online hari ini kita akan membahas mengenai penerapan penggunaan teorema Pythagoras. Jadi yang akan kita bahas ini adalah soal-soal cerita yang menggunakan teorema Pythagoras ya. Langsung aja ke contoh yang pertama. Di sini ada contoh soal. Tinggi sebuah jendela lantai 2 pada sebuah gedung kira-kira 8 meter. Di depan gedung tersebut ada sebuah taman dengan lebar 6 meter. Berapa panjang tangga minimum yang dibutuhkan agar kaki tangga tidak merusak taman tersebut? Nah, mohon maaf ya tulisannya agak berantakan. Tapi semoga masih kebaca sama kalian ya. Jadi di sini ceritanya ada sebuah gedung, ada sebuah jendela pada lantai 2 ya, yang tingginya itu 8 meter. Jadi kalian harus bisa membayangkan sebuah jendela di lantai 2 yang tingginya 8 meter. Nah, kalau kita gambar di sini misalkan ada gedung tersebut ya, tingginya 8 meter nih. Nah, ini ceritanya si jendela ini nih di lantai 2. Nah, kemudian di depan gedung tersebut ada taman yang lebarnya 6 meter. Yang lebarnya 6 meter. Nah, jadi karena di depan gedung tersebut lebar taman 6 meter, jadi kita gambar di sini ya. Ini kita tarik ke sini sepanjang 6 meter. Kenapa di sini? Karena di depan gedung. Ini kan gedungnya. Nah, ini di depannya ada taman nih. Kita tulis di sini misalkan taman yaitu 6 meter. Pertanyaannya, berapa panjang tangga minimum yang dibutuhkan agar kaki tangga tidak merusak taman? Nah, artinya si tangga ini kita sandarkan ke gedung ini, tapi biar tidak merusak taman, berarti kan kita harus kita harus simpan si tangga ini di ujung taman sini ya. Nah, biar tidak merusak taman ini. Jadi berapa nih panjang tangganya? Jadi kalau kita gambarkan di sini membentuk sebuah segitiga siku-siku ya, yang diketahuinya tingginya yaitu 8 meter, kemudian sisi datarnya 6 meter. Nah, karena yang ditanyakan panjang tangga, maka di sini sisi miring tangga tersebut ya. Di sini kita misal biar nanti lebih mudah cara pengerjaannya. Kalian bisa misal si jendela ini dengan A, tamannya dengan B, kemudian tangga ini, panjang tangga ini dengan C. Nah, karena A sudah diketahui, B-nya sudah diketahui, kita mau cari si C ini. Kita mau cari panjang tangganya. Kalian bisa gunakan rumus Pythagoras untuk mencari sisi miring pada segitiga siku-siku ya. C kuadrat atau sisi miring kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kenapa ditambah? Karena sisi miring ini adalah sisi terpanjang. Kemudian kita masukkan nilai A-nya 8 kuadrat, kemudian B-nya 6 kuadrat, C kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu 8 kali 8 sama dengan 4, ditambah 36 sama dengan 100. Nah, akar dari 100 yaitu adalah 10. Jadi kuadrat ini kita jadikan akar ya. Kesimpulannya di sini, jadi panjang tangga minimum adalah 10 meter. Nah, seperti itu ya penerapan Pythagoras pada soal cerita atau pada kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ada contoh yang kedua. Di sini contoh yang kedua adalah sebuah kapal dari pelabuhan A berlayar ke arah utara menuju pelabuhan B dengan menempuh jarak 3000 km. Setelah tiba di pelabuhan B, kapal berlayar lagi ke timur menuju pelabuhan C dengan menempuh jarak 4000 km. Tentukan jarak yang ditempuh kapal jika kapal akan kembali ke pelabuhan A langsung dari pelabuhan C. Nah, jadi ceritanya di sini ada kapal. Kapal itu kapal A berlayar ke arah utara. Nah, kalian harus tahu dulu nih arah-arah utara, timur, barat, selatan itu kemana. Nah, kita sini buatkan kompas dulu ya. Yang atas ini utara, kemudian ke bawah itu selatan, ke kanan timur, dan ke kiri barat. Nah, setelah itu baru kita gambarkan nih. Di sini ada sebuah kapal. Ibu gambar sini ya. Si kapal ini katanya berlayar ke arah utara. Berarti kalau ke arah utara kita gambarkannya ke atas. Nah, di sini si kapal berlayar ke arah utara. Nah, pelabuhan A, di sini pelabuhan A ya. Berlayar ke arah utara
menuju pelabuhan B. Seperti itu. Nah, setelah tiba di pelabuhan B, kemudian si kapal ini berlayar lagi ke pelabuhan C, yaitu yang letaknya ada di timur. Karena timur di kanan, maka kita jalan lagi dari B ini ke arah kanan. Nah, di sini ceritanya pelabuhan C. Setelah itu pertanyaannya kan berapa jarak tempuh jika si kapal ini dari pelabuhan C akan kembali lagi ke pelabuhan A. Berarti si C ini, si kapal ini akan kembali ke pelabuhan ini A ya. Nah, kalau kita gambarkan maka akan membentuk lagi segitiga siku-siku, yang siku-sikunya ada di B. Tuh ya. Nah, sekarang kita tulis tadi A ke B atau dari pelabuhan A ke B itu adalah jaraknya 3000. Berarti di sini 3000 kilometer. Kemudian dari B ke C itu jaraknya 4000 kilometer. Nah, yang ditanyakan dari C ke A. Karena dari C ke A atau A ke C ya, bisa kita balik. Jadi di sini pertanyaannya berapa jaraknya? Karena kalau kita gambar membentuk segitiga siku-siku dan C ke A ini adalah sisi miring, jadi kita carinya tinggal dijumlah saja. Yang dijumlah adalah sisi tegak dengan sisi datar ya. Sama seperti contoh pertama tadi. Jadi AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya yaitu 3000, BC-nya 4000. Setelah dikuadratkan, jangan lupa nih, bukan 3-nya aja yang kita kuadratkan, tapi nolnya juga sama. Karena di sini nolnya ada 1, 2, 3, kalian tidak usah menghitung 3000 kali 3000 itu kelamaan ya. Jadi langsung aja 3 kali 3 itu 9, 3 kuadrat ya. Nolnya kan di sini ada 3. Kalau dikuadratkan berarti double, jadi ada 6. Nah, jadi 9 juta. Yang ini pun sama. 4 kali 4 itu 16, nolnya ada 3, double jadi kuadrat, jadi ada 6, jadi 16 juta. Ditambah 9 tambah 16 itu 25, nolnya tetap ada 6 ya. Nah, selanjutnya AC sama dengan akar dari 25 juta. Nggak usah bingung-bingung ya. 25 aja nih, akar dari 25 adalah 5. Kemudian di sini nolnya ada 6. Berarti kalau setengahnya adalah 5000, nolnya 3. Jadi akar dari 25 juta adalah 5000. Maka kesimpulannya, jadi jarak tempuh kapal dari pelabuhan A ke C atau kembali lagi dari C ke A adalah 5000 km. Seperti itu ya anak-anak. Jadi intinya kalau kalian menemukan soal cerita, kalian harus paham dulu ceritanya seperti apa, baru kalian bisa mengerjakan soalnya. Demikianlah pemaparan untuk materi hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.